Oke, selamat datang kembali adik-adik semua dalam channel Simat ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai materi ya barisan dan deret aritmatika ya. Jadi nanti ini bukan suatu topik yang susah ya, ini topik yang mudah ya. Nanti yang penting adik harus ingat aja rumus UN-nya apa, rumus SN-nya apa ya. Nah, di sini bisa Bapak tuliskan misalkan ada suatu barisan ya, kita buat nanti misalkan ini ada U1, baru ada U2, ada U3, nanti sampai ke UN. Nah, yang mesti adik ingat di sini itu apa? Sifat aritmatika itu adalah bedanya sama ya. Nah, bedanya itu harus sama ya. Nah, aneh ya, beda ya, biasanya kan beda, tapi ini enggak, bedanya itu harus sama ya. Untuk menentukan beda itu nanti, itu apa? Hasil selisih dari U2 dikurangkan dengan U1 ya, harus sama nilainya dengan U3 dikurangkan dengan U2 ya. Nah, dari sini bisa muncul sifatnya ya. Kalau U2-nya bawa pindah ke sebelah kiri kan menjadi U2 ditambah U2 akan sama dengan U1 tambah U3 ya. Berarti apa? Berarti 2U2 itu akan sama dengan U1 tambah U3 ya. Berarti U2-nya itu adalah U1 ditambah U3 dibagi dengan 2. Benar ya? Nah, dari sini nanti akan muncul rumus UT ya, suku tengah. Berarti suku tengah itu adalah suku pertama ditambah dengan suku yang terakhir dibagi dengan 2. Nah, nanti ini sifat yang pertama ya. Gampang ya, nemukan rumusnya ya. Nah, yang kedua, lambangnya atau notasinya ya. Nanti untuk aritmatika U1 itu biasanya dilambangkan dengan A ya Dek ya. A itu artinya awal suku pertama ya. U2 itu karena bedanya sama berarti ini A plus B ya. Dan U3 ini apa? Nanti A plus 2B. Lihat, B-nya kan berkurang-kurang satu ya. Kalau nanti U4 berarti nanti Bapak lambangkan dengan A ditambah 3B karena B-nya berkurang satu ya. Sehingga nanti untuk menemukan yang namanya UN itu apa? Berarti A ya ditambah N min 1 dikalikan dengan B beda. Ya, ini nanti sifat yang kedua. Nah, ya. Oke, inilah kalau kita bicara mengenai barisan ya, bahasa aritmatika. Yang pertama tadi UT, yang kedua UN. Nah, sekarang Pak, kalau SN itu apa? Kalau SN itu berarti jumlah, itu deret ya. Berarti SN itu nanti ya, misalkan nanti gini, kalau nanti diminta S1 ya. S1 itu adalah suku pertama. Ya, S2 itu adalah jumlah dua suku pertama. Berarti U1 ditambah dengan U2. Ya, kalau S3 berarti U1 ditambah U2 ditambah dengan U3. Ya, berarti kalau nanti apa buat di sini SN, ya, SN itu apa? Berarti U1 tambah U2 tambah U3 sampai nanti ditambah dengan UN. Ya, tapi untuk aritmatika biasanya dapat dituliskan dengan dua rumus ya. Yang pertama SN itu ya adalah siapa? N per 2 ya, N per 2 dikalikan A plus N ya. Nanti ini awak buat sifat yang ketiga ya. Dan SN itu yang kedua adalah N per 2 dikali apa? 2A tambah N min 1 dikalikan dengan beda. Ini sifat yang keempat. Oke, sifat berikutnya ya. Nah, sekarang apa buat ambil contoh ya. S3 itu apa? Itu kan U1 ditambah U2 ditambah dengan U3 ya. S2 itu apa? U1 ditambah dengan U2 ya. Kalau ini Bapak kurangkan ya, hasilnya apa? Berarti S3 dikurangkan dengan S2. Ini habis kan? Hmm. Hmm. Jadi apa ini? U3. Nih, berarti nanti untuk mencari UN, ya, untuk mencari UN dapat kita lambangkan dengan apa? SN dikurang dengan SN min 1. Nah, ini sifat yang kelimanya. Ya, jadi kalau Pak lingkarin,
Nanti ini sifat yang pertama, ya. Ini, oke. Ini yang pertama, ini yang kedua, ya. Ini yang ketiga, ya. Ini yang keempat, oke. Ini yang keempat, ya. Dan ini yang kelima, ya. Jadi kalau sifat yang kelima ini bisa kamu hafal dan kamu pahami, nanti mudah-mudahan untuk aritmatika itu bisa kamu kuasai ya. Nah, sekarang kita ambil coba contoh yang soal nomor satu ya. Nih, diketahui Sn adalah setengah n kuadrat n dikali 3n min 1 ya, diminta 3. Nah, berarti sifat gunakan yang nomor 5 tadi ya. Berarti kalau Bapak pengen mencari harga U3 ya, U3 itu adalah S3 dikurangkan dengan S2. Nah, untuk mendapatkan S3, berarti apa Bapak gantikan N dengan 3. Ya, jadi apa yuk? Berarti setengah, ya, dikalikan dengan 3, dikali 3 kali 3 dikurang 1. Ya. Jadi apa yuk? Berarti setengah kali 3, ya, 3 kali 3, lah 9 ya, kurang 1, 8. Nah, ini habis. Hmm. Ya, jadi 4 ya. Nah, berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Nih, oke. Dan untuk mencari S2-nya adalah tinggal ganti N dengan 2. Berarti apa? Berarti setengah, oke. 2 kali 3 kali 2 min 1, ya. Berarti apa? Berarti setengah kali 2, ya. 3 kali 2, 6. Kurang 1, 5. Habis. Hmm, sama dengan berapa? 5. Ya. Diminta apa? U3. Sudah gampang lah ya. Berarti U3 itu ya sama dengan S3 dikurangkan dengan S2. S3 berapa? 12 kurang 5. Hasilnya 7 ya. Soalnya aneh-aneh yang diminta tinggal 12 dikurang 5 ya. Nah, hasilnya tuh 7. Cantik ya, gampang ya. Nah, ini enggak susah. Oke. Nah, sekarang kita masuk soal yang kedua. Ini kita mulai masuk soal untuk masuk PTN-nya ya. Nah, ini kan ada katanya A, B, 20, D, dan E. Ya, merupakan 5 suku aritmatika yang diminta berapa A plus B plus D plus E. Nah, kamu jangan bingung. Ya, A itu adalah U1. Ya, baru B itu adalah U2, 20 itu U3, ya. Baru D itu adalah U4 dan E itu adalah U5. Oke, sehingga apa? Nanti soalnya ini adalah U1 tambah U2, ya, tambah U4 dan U5. Yuk, tadi lambang U1 itu apa? Iya, A, ya. Lambang U2 itu benar, A plus B. Tapi ingat, B yang di sini dengan B di sini tidak sama ya. Oke, U3 itu apa? A plus 2B. Benar. U4-nya? Iya, A plus 3B. Oke, udah mulai lancar. U5-nya? A plus 4B. Nah, yang diminta apa? Tentukan A tambah B tambah D ditambah E. Yuk, A-nya tadi siapa? Ya, A ya kan? Nah, B-nya benar, A plus B. D-nya A plus 3B. Dan E-nya A plus 4B. Nah, kalau Pak tambahkan semuanya A-nya. A. Dia berapa? Benar, 4A. Baru B, 3B, 4B, 8B. Ya, oke. Nah, sekarang coba hubungannya apa ini? Udah ketemu belum? Nih, udah muncul kehidupan ya. Kalau empatnya Bapak keluarkan berarti apa? Ini A plus 2B. Oke. Tinggal substitusi. Berarti 4 dikalikan dengan 20. Ada jawabannya? Iya, 80. Nah, inilah soal masuk PTND. Susah nggak? Enggak ya. Nah, tapi kamu harus paham untuk nanti memahami apa AB 20D ini merupakan 5 suku aritmatika. Oke, jawabannya adalah C, cinta ya. Oke, soal terakhir ya. Ini pun termasuk soal masuk PTN tapi biasanya ini muncul di IPA ya karena dihubungkan dengan topik lain ya. Iya, Pak, kok ada fungsi? Ya, itulah namanya matematika, bisa kita hubungkan dengan materi yang lain ya. Tapi ini pun nggak susah ya. Nah,
Diketahui fungsi fx sama dengan fx plus 1 tambah 15 sama dengan fx. Diketahui f1 sama dengan 100, diminta f50 deh. Jadi kalau ada muncul soal seperti ini, usahakan hubungkan ke yang diketahui nih. Nih, ya. Supaya dia berhubungan gimana? Berarti Bapak ganti X dengan 1. Benar ya? Sehingga menghasilkan apa? F ganti X-nya 1 ya, berarti F1 tambah 1, 2 ditambah 15 sama dengan F1. Nih, kita udah punya F1-nya berapa? 100. Berarti F2 ditambah 15 akan sama dengan 100. Berarti F2-nya adalah berapa? Benar, 85. Oke. Nah, dengan cara yang sama, kita ganti X dengan 2. Jadi apa? F3 ditambah 15 akan sama dengan F2. Ya, berarti F3 ditambah 15 akan sama dengan 85. Berarti F3-nya akan sama dengan 70. Benar. Nah, sekarang bisa nggak cari F4-nya, Pak? Bisa, tapi coba jangan semua dicari ya. Kita lihat polanya ya. Berarti ada F1, ada F2, ada F3, pasti nanti di sini ada F50. Ya, F1-nya berapa? 100, F2-nya 85, F3-nya 70, sedangkan F50 yang ditanya. Nih, berapa? Nah, sekarang kita lihat coba. Ini sama nggak bedanya? Ya, beda itu kan sama dengan U2 kurang U1 ya. Berarti kan sama-sama berapa? Iya, sama-sama min 15. Di sini minus 15, di sini pun minus 15. Nah, udah. Berarti apa? Berarti ini otomatis merupakan materi dari deret aritmatika. Berarti apa? Ini kan berarti adalah U50, Dek. Benar ya? Berarti untuk dapatkan U50 kan rumusnya tadi apa? Iya, kan tinggal A plus 49 kali beda. A-nya 100, ya, baru 49, B-nya berapa? Minus 15. Yuk, berapa 49 kali min 15? Ini agak susah ya kalau kita kali ya. Pak buat aja 50 dikurang 1 kan 49. Ini Bapak kalikan dengan min 15 ya. Biar gampang ya. Baru 100 ditambah ini kalikan kemari minus 750. Benar? Ini kalikan kemari ditambah dengan 15 ya. Ini Pak kurangkan ya Pak. Minus 650 ditambah dengan 15. Berarti berapa? Minus 635. Ada jawabannya? Iya, ada ya. Nah, jawabannya adalah yang E. Jadi ingat, soal aritmatika itu nggak susah. Ya, yang penting kamu mesti hafal 5 rumus yang ini atau 5 sifat yang ini. Bapak yakin kalau 5 ini kamu sudah paham, kamu sudah bisa mengerjakan untuk aritmatika, untuk soal UN dan masuk PTN. Ya, oke. Jadi sekian dulu pertemuan kita. Ya, jadi Bapak harapkan jika channel ini bisa bermanfaat, ya, menambah pengetahuan kamu, pemahaman kamu soal matematika, ya, jangan malu-malu, ya, di subscribe, di like, dan di komen. Oke, yuk, sekian dari Bapak. Aku ucapkan selamat sore. Ya, ingat matematika itu mudah dan menyenangkan.